Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah berhimpun di majelis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah, sambil kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap semoga majelis ini benar-benar mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan menuntaskan uraian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 255. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi tepat ada 10 ada 10 penggalan di ayat kursi ini. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ayat kursi ini terdiri dari 10 penggalan, sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau katakan wa hadhil ayatu mustamilatun ala 10 jumalin mustaqillah. Ayat kursi mengandung 10 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Sebagaimana yang sudah kita bacakan penggalan-penggalannya tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Konsekuensinya tidak boleh memberi ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu juga yang menjadi komitmen kita setiap hari. 5 kali dalam sehari kita ulang-ulang iyyaka na'budu, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah berkaitan dengan ketundukan dan permohonan, al-khudu' wat talab. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ketika kita merasa lemah di hadapan sesuatu, itu ibadah. Ketika kita sangat berharap kepada sesuatu, itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah berkaitan dengan ketundukan dan berkaitan dengan kebutuhan yang akan kita minta kepada sesuatu. Nah, bagi kita iyyaka na'bud, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Ketundukan kita tidak boleh berikan kepada selain Allah. Harapan kita untuk mendapatkan sesuatu tidak boleh kita gantungkan kepada selain Allah. Itu namanya ibadah.
Itu yang juga sekali lagi kita sudah komitmenkan setiap hari 5 kali minimal ya. Iyyaka na'bud. Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ini adalah nama Allah yang paling utama. Ya. Nama aslinya, nama atau Allah adalah ya nama Allah. Sedangkan nama-nama lainnya ada 99 nama. Dari 99 nama itu yang paling utama adalah Al-Hayyul Qayyum. Di dalam hadis dikatakan kalau kita dalam doa-doa kita memakai kata Al-Hayyul Qayyum, Allah Subhanahu wa taala enggak bakal menolak gitu. Ya, apa yang kita minta. Kalau kita menyinggung nama Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum adalah bagian dari sifat qayyumnya Allah. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah juga tidur. Ya. Sinah. Sinah beda dengan nu'as. Kalau nu'as artinya mengantuk juga. Bedanya dengan sinah, awal dari rasa mengantuk itu disebut sinah. Ya. Ketika kita sudah mulai mulai tertidur, ya, tapi kemudian tersadar kembali, itu sinah namanya. Ya, tapi kalau sudah terus menerus ya mengangguk-ngangguk terus, nah itu sudah nu'as namanya. Gitu. Jadi awalnya disebut sinah. Allah Subhanahu wa taala sinah saja tidak, apalagi sampai naum. Ya, naum ya tidur beneran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberitakan bahwa semuanya adalah hamba-hambanya, berada dalam kekuasaannya dan di bawah pengaturan dan pemerintahannya. Perihalnya sama dengan makna yang ada dalam ayat lain, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Jadi di akhirat nanti, seharusnya di dunia juga, ya, kita mendatangi Allah selaku hamba. Hamba itu artinya yang siap untuk mendapatkan arahan dari majikannya, dari tuannya. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi nggak ada yang tersembunyi, satu pun nggak ada. Semuanya sudah terhitung oleh Allah. Ya, bahwa nanti yang ada di padang mahsyar adalah sekian jumlahnya. Jadi nggak ada yang bisa bersembunyi ya dari penghitungan Allah di akhirat ya, di padang mahsyar. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Ya. Jadi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, jadi nggak ada yang tidak ada istilah bos lagi nanti. Ya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada lagi yang merasa dirinya pemimpin, ya, merasa dirinya senior, itu nggak ada lagi. Nanti di akhirat semuanya sebagai hamba-hamba dari Allah dalam arti yang sebenarnya. Kalau di dunia seharusnya kita merasa diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang harusnya tawadu, tunduk. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya, ada sebagian manusia yang merasa dirinya hebat, ya, merasa dirinya dapat menentukan segalanya. Ya. Orang-orang yang seperti itu, manusia-manusia yang seperti itu, kelak di akhirat akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan seizinnya. Makna ayat ini seperti ayat 26 surat An-Najm.
Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Sekaligus ini memberitakan kepada kita tentang proses syafaat. Bahwa syafaat itu tidak serta-merta. Ketika ada yang memohon kepada Allah, ya Allah si fulan ini dibantu karena dia begini-begini, ya, langsung dilaksanakan, dieksekusi, enggak. Ya. Harus ada izin dan ridho dari Allah dulu. Barulah dieksekusi. Ya. Untuk itu, memohon syafaat itu tidak boleh kepada makhluk. Siapapun makhluknya. Kalau kita ingin memohon syafaat, ya kepada Allah. Ya kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita butuh apa-apa, mohonnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, satu contoh. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu di akhirat. Itu benar atau tidak benar? Ketika ada seorang muslim berdoa, ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu di akhirat. Boleh atau tidak itu? Boleh atau tidak? Tidak. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ingin meminta, memintalah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah tiada. Permohonan kita harus kita tujukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Dalam kenyataannya ada juga di antara umat Islam yang melakukan itu. Jadi minta syafaat itu langsung ke Rasulullah. Padahal prosedurnya mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Ini cerita di akhirat, bagaimana cerita di bumi, di dunia. Gitu. Ya. Malaikat saja tidak bisa langsung dieksekusi kecuali setelah izin dari Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau tidak dikehendaki Allah ya nggak bisa. Wa yarda, dan Allah pun sudah ridho bahwa orang yang diajukan itu memang pantas untuk mendapatkan syafaat. Allah Maha tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Ya. Di ayat yang lainnya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Jadi syafaat baru bisa terlaksana kalau Allah ridho. Atau lebih komplitnya kalau Allah sudah mengizinkan dan ridho terhadap orang yang dimohonkan untuk diberikan syafaat. Jadi Maliki Yaumiddin, Allah yang berkuasa kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, ya, yang disampaikan oleh pihak lain termasuk para malaikat, termasuk Rasulullah SAW, termasuk siapapun nanti di hari kiamat untuk membantu seseorang, semuanya melewati prosedur mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Gitu. Allah Maha tahu tentang profil kita di dunia 100%. Ya, kalau makhluk ya bisa jadi yang dia ketahui adalah yang tampak saja. Ya, yang tidak tampak tidak dikuasai oleh makhluk. Ya, kita menilai seseorang itu baik ya karena yang kita lihat dia ketika dia tampil di hadapan kita dia kelihatannya memang baik.
Padahal kita cuma bertemu dengan dia mungkin 1 jam, 2 jam dalam 1 hari. Atau dalam 1 pekan, atau dalam 1 bulan. Gitu. Ya. Langsung kita simpulkan, oh si fulan itu orang baik. Ya. Padahal kita nggak tahu di belakangnya seperti apa kan. Ya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan-kekurangan kita untuk tidak diketahui oleh semua orang. Kalaulah kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita diketahui oleh semua orang, ya niscaya tidak akan ada yang mau mendengar ceramah. Karena udah terbuka aib semuanya. Ya, tidak ada yang tidak pernah bersalah di antara kita. Pasti pernah bersalah. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah berkenan menutupi aib-aib kita untuk tidak diketahui oleh orang lain. Kalaulah itu diketahui, nggak akan ada yang mau mendengar ceramah, itu nggak ada. Karena semuanya udah ngerti, Allah si fulan, gitu. Ya, alhamdulillah. Demikian itu karena keagungan dan kebesaran serta ketinggian Allah Subhanahu wa taala hingga tidak ada seorang pun yang berani memberi syafaat kepada seseorang di sisinya melainkan dengan izin darinya. Ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa surat Al-Fatihah adalah intisari dari seluruh isi Al-Quran. Seluruh uraian dari ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, bahkan seluruh isi dari hadis-hadis Rasulullah SAW sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi pasti akan ada acuannya dari surat Al-Fatihah. Yang kita sedang bahas ini, ya, bahwa nanti tidak ada yang memberi syafaat kecuali atas izin dan ridho dari Allah. Kenapa? Maliki yaumiddin. Ya, Allah lah yang menjadi malik, ya, menjadi penguasa, menjadi raja kelak di hari pembalasan. Ya, tidak ada yang berani bicara kelak di padang mahsyar kecuali orang yang Allah beri izin. Dan yang berani bicara nanti cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syafaat di akhirat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat adalah perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Itu maksud dari syafaat. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa, permohonan kepada Allah. Ya Allah, ya misalnya ya seorang penghuni surga, ya dia memohon kepada Allah untuk temannya, ya Allah si fulan itu teman saya. Ya. Yang engkau beritakan bahwa dia sedang mendekam di neraka. Saya mohon ya Allah agar si fulan itu dikeluarkan dari neraka. Nah, itu syafaat. Tidak akan tereksekusi kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkannya dan meridhoinya. Jadi mencegah bahaya dan mendatangkan manfaat. Kalau mendatangkan manfaat misalnya ketika ada seorang manusia di akhirat terancam ya, karena nilainya jeblok, ya, karena pahala-pahalanya masih kurang dibanding keburukan-keburukan perangainya di dunia, dia terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tapi karena syafaat ya, dari pihak lain, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari teman-temannya, yang tadinya dia terancam dimasukkan ke dalam neraka, nggak jadi, ya, nilainya terkatrol gitu, ya, nilainya bertambah dan dia pun menjadi penghuni surga. Ya, jadi itu inti syafaat, mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Ya, bahaya yang paling pasti adalah terancam neraka.
Orang yang mengharapkan syafaat Nabi SAW berarti mengharapkan agar Nabi SAW mendoakannya di sisi Allah. Kalau itu yang kita inginkan, syafaat Rasulullah SAW yang kita inginkan, maka di dunia ini kita harus mengindahkan sunnah-sunnahnya. Ya, bukan hanya sekedar bersalawat saja. Ya, bersalawat itu bagus, ya, tapi kita harus berwala juga, harus tunduk, ya, harus harus suka untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ternyata ada orang yang rajin bersalawat, tetapi benci terhadap sunnah Rasulullah SAW. Nah itu bagaimana nanti? Gitu. Ya. Kalau ada seseorang itu bersalawat, itu berarti dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita cinta kepada seseorang, pastilah kita tidak akan mau melakukan hal yang bertentangan dengan profil orang yang kita cintai. Ya, kita tidak akan mau melakukan hal yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Pasti seperti itu sikap kita. Kalau kita cinta orang tua kita, nggak mungkin kita melakukan hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, mempunyai konsekuensi harus melaksanakan apa yang disukainya dan meninggalkan apa yang tidak disukainya. Sambil terus-menerus bersalawat kepadanya gitu, ya. Kalau kita ingin mengharapkan agar Rasulullah SAW menolong kita, mendoakan kita di sisi Allah, ya, membela kita kelak di yaumil akhir, maka mutlak kita harus melaksanakan sunnah-sunnahnya dan sering bersalawat untuknya. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat, ya. Dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi SAW seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga. Jadi ada yang khusus milik Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah SAW lah yang berwenang, yang punya yang bisa, ya, untuk memohon kepada Allah, ya Allah kita mulai saja nih proses penghitungan. Kemudian yang khusus milik Rasulullah SAW adalah memohon kepada Allah agar pintu surga segera dibuka untuk umatnya. Ya, jadi yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW dan umatnya. Yang lainnya mengikuti di belakang. Di belakang umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara atau sahabatnya di akhirat. Akan tetapi syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Ketika ada seorang penghuni surga, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama anggota keluarganya, padahal anggota keluarganya mungkin derajat surganya itu lebih rendah, karena permohonan ahli surga yang kedudukannya lebih tinggi terundang semuanya untuk menemaninya di dalam surga. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya oleh keturunan-keturunannya, kami akan pertemukan mereka dengan keturunan-keturunannya itu. Gitu, di surga. Kalau di dunia kita senang, kita bahagia kalau berkumpul dengan keluarga,
ketika piknik bersama keluarga kan indah sekali. Ya, beda dengan kalau kita piknik sendirian. Kalau sendirian bukan piknik kayaknya ya. Ya. Walaupun tempatnya indah, tempatnya nyaman, tapi sendirian kayaknya nggak nyaman. Ya. Tapi kalau bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak, itu luar biasa. Indah. Nah, konsep di akhirat nanti di dalam surga, setiap apa yang kita rasakan menyenangkan di dunia, dapat kita rasakan juga di akhirat. Itu janji Allah. Apa yang kita rasakan menyenangkan, membahagiakan diri kita di dunia akan juga bisa kita dapatkan di akhirat. Termasuk berkumpul dengan keluarga. Ya. Kalau berkumpul dengan keluarga kan bayangan kita ketakwaan anggota keluarga itu kan beda-beda. Ya. Kesolehan orang tua, kesolehan pasangannya, ya, pasangan suami istri, kesolehan anak-anaknya itu pasti beda-beda. Ya, tapi karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, selama keturunan-keturunannya itu beriman semua bisa terundang masuk ke dalam surga. Jadi mungkin nanti di akhirat wallahu alam ya, akan ada yang masuk surga melalui jalur undangan. Ya. Gitu. Ya, jadi bukan hanya masuk universitas saja gitu. Dengan satu persyaratan, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ya. Keturunan-keturunannya juga harus beriman. Kalau murtad, kalau kafir nggak bisa. Gitu. Jadi syaratnya cuma satu, beriman saja. Walaupun amal solehnya jauh dibanding orang tuanya. Dia akan terundang ya, untuk menyertai orang tuanya di dalam surga. Jadi persyaratan syafaat itu izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pengetahuan Allah meliputi semua yang ada, masa lalu ataupun sekarang atau masa depannya. Jadi yang dulu, yang sekarang dan masa depan Allah sudah tahu semuanya, detail. Ya, pengetahuan itu pengetahuan Allah detail terhadap apapun yang terjadi di muka bumi ini. Apa yang akan terjadi tahun 2024 itu sudah ada dalam catatan Allah. Bagaimana kita nanti semuanya itu sudah ada dalam catatan Allah. Kalau begitu berarti kita ibarat robot dong, ibarat boneka. Enggak juga. Kita akan ibarat boneka kalau kita tahu. Ini masalahnya kita nggak tahu. Jangankan yang nanti yang jauh gitu ya, tahun depan atau minggu depan, ya. Menit setelah ini apa yang terjadi kita nggak tahu. Ya. Dan Allah menginginkan agar kita melaksanakan yang terbaik, ya, berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Itu adalah arahan Allah untuk kita semua. Menjalani proses yang terbaik. Mengenai hasilnya bisa baik, bisa buruk menurut kita. Tapi itu bukan masalah bagi Allah. Karena yang Allah nilai dari diri kita adalah menjalani proses. Bukan mendapatkan hasil. Bukan berhasil. Masalah berhasil atau tidak itu rezeki dari Allah. Bukan wewenang kita juga. Wewenang kita, kewajiban kita adalah menjalani prosesnya. Dan dari proses itulah kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita nggak berhasil di dunia. Ya, jadi itulah hakikat kaya dan miskin di dunia. Itu hakikatnya, bahwa kekayaan itu adalah cobaan, kemiskinan itu juga cobaan. Ya, yang Allah akan nilai adalah bagaimana kita bersikap. Bukan bagaimana kondisi kita, kaya atau miskin, bukan. Gitu. Ya, di dunia ini ya bagi kita yang idealnya ya asal kaya, yang penting soleh. Gitu. Jadi bukan kaya tetapi menyimpang dari ajaran Allah. Apalagi kalau naudzubillah ya sudahlah miskin, jauh dari Allah lagi. Nah, itu ya
musibahnya 2 kali. Ya. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung dalam ayat lain, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami, maksudnya di sini malaikat Jibril alaihissalam turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Di surat Maryam ayat 64. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Semuanya diketahui oleh Allah. Enggak usah khawatir kita. Kalau kita pernah ya dizolimi oleh seseorang, oleh satu pihak, Allah sudah tahu itu semua. Ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Atau ada kebaikan yang kita pernah lakukan, itu juga nggak luput dari pengetahuan Allah. Nggak usah khawatir. Kita fokus saja dalam beramal. Apa yang kita amalkan, proses beramal yang kita jalankan akan terus diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Allah mempunyai sifat alim, ya, maha berilmu. Sedangkan makhluk-makhluknya, kita sebagai pemeran utama kehidupan di dunia ini pun berilmu. Tetapi ilmu yang kita miliki ya, tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan, ya, memberi pendidikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang ilmu. Nabi Musa alaihissalam merasa bahwa memang benar dirinya itu kalah ilmunya dibanding Nabi Khidir. Tadinya Nabi Musa alaihissalam merasa tidak ada yang berilmu kecuali beliau. Allah pertemukanlah dengan Nabi Khidir dan terbukti bahwa Nabi Khidir jauh berilmu dibanding Nabi Musa. Tapi karena ketawaduan Nabi Khidir, ya, beliau mengajarkan kepada Nabi Musa dengan mencelupkan jarinya ke laut, ke air laut, dan kemudian mengangkatnya kembali dan mengatakan, yang menetes dari jariku ini itu adalah ilmu kita semua. Sedangkan samudra yang luas ini itulah ilmu Allah. Ya. Jadi nggak ada apa-apanya. Ya. Itu ilmu Nabi Khidir seperti tetesan yang menetes dari jarinya. Bagaimana dengan ilmu kita? Ya. Jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau Allah berkehendak memberi ilmu kepada hamba-hambanya yang soleh, Allah akan lakukan. Ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang utama bagi seorang hamba adalah tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya untuk dilakukan. Atau konkretnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Itulah ilmu. Selebihnya itu cabang saja dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang tentunya kita akan beruntung kalau menguasai Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Dan kita tidak ingin yang kita kuasai hanya ilmu-ilmu cabangnya saja. Ilmu dunia istilahnya. Itu ilmu cabang dan sangat cabang sekali. Ya. Para ulama kita dulu, mereka menguasai Quran dan Sunnah dan mereka juga bisa mengembangkannya. Sebagian mereka menemukan ilmu astronomi, sebagian mereka menemukan ilmu kedokteran,
Dimulai dari qala Allah dan qala Rasul. Dan sampai sekarang ya ilmuwan-ilmuwan barat khususnya dalam bidang kedokteran banyak merujuk dari ulama-ulama kita. Misalnya Imam Ibnu Rushd yang mereka sebut Averroes. Ya. Padahal Ibnu Rushd dikenal oleh para santri sebagai ahli fikih. Gitu. Ini luar biasa. Biasanya kalau sekarang ini kalau ahli agama ya agama saja. Dia tidak menguasai tentang ilmu kimia, ya tentang ilmu kedokteran enggak. Nah, tapi ulama kita terdahulu mereka menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu filsafat, sekaligus menguasai ilmu kedokteran. Konsep-konsep kedokteran Ibnu Rushd banyak dikembangkan oleh orang-orang barat sampai sekarang. Ya. Dimulai dari mana mereka menuntut ilmu? Dimulai dari qala Allah dan qala Rasul. Sejak kecil mereka dididik menghafal Al-Quran dan mempelajari tafsirnya. Yang kemudian mereka kembangkan itu. Ayat-ayat Allah mereka kembangkan, ketemulah ilmu kedokteran. Ketemulah ilmu kimia. Ketemulah ilmu astronomi. Ya. Mereka mulai dari qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali sebatas apa yang Allah beritahukan kepadanya dan apa yang diperlihatkan kepadanya. Yang belum diperlihatkan Allah jauh lebih banyak lagi. Yang Allah sudah tampakkan kepada kita dari ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui sudah Allah berikan kepada kita ya selaku umat manusia. Ya. Sebagian kita menguasainya dan lebih banyak lagi yang tidak menguasainya. Akan tetapi makna ayat ini dapat ditafsirkan bahwa makna yang dimaksud adalah mereka tidak dapat mengetahui sesuatu pun mengenai pengetahuan tentang zat dan sifat-sifat Allah. Melainkan hanya sebatas apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Perihalnya sama dengan apa yang Allah firmankan, wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tahu tentang suatu ilmu, nah itu sebagian dari yang Allah berikan kepada kita, sebagian kecil. Ya, ilmu Nabi Khidir saja itu masih sebagian kecil. Bagaimana dengan ilmu kita? Ya. Jadi ilmu Nabi Khidir itu bukan ilmu bukan ilmu yang kaitannya dengan ilmu sihir gitu, bukan. Ya. Jadi saking tingginya ilmu Nabi Khidir, beliau bisa melihat gelagat. Ya. Kalau gelagatnya begini-begini, oh ini nanti begini nih. Gitu. Ya semacam firasat gitu. Ya. Tapi firasat itu muncul dari gejala-gejala yang beliau rasakan. Ya, beliau lihat ada seorang anak sedang bermain, ya ini kok profil anak ini beda nih. Akhirnya dia bunuh, gitu. Ya, karena dia tahu kalau si anak ini sudah dewasa, dia akan membahayakan kedua orang tuanya yang soleh dan soleha. Ya, dan tentunya semuanya itu atas izin Allah karena beliau seorang nabi. Ya, jadi bukan ilmu yang ilmu gaib gitu, bukan. Tetapi beliau bisa menyimpulkan ketika melihat ada kapal-kapal yang tertambat di penambatnya, ya, kemudian beliau lihat gelagat-gelagatnya, langsung membocorkan kapal yang telah membawanya menyeberang. Gitu. Yang telah menolongnya justru dibolongin. Gitu. Yang lainnya nggak ngerti, yang ilmunya cuma normatif ya. Pasti protes, kenapa begini ya, karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kalau Nabi Khidir tahu melalui gelagat-gelagat yang ada. Nah, ilmu yang seperti itulah yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kita lanjutkan, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kursi dengan berkata,
Al-kursiyyu maudhi'u qadamaihi. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai dalam pembahasan umat Islam, khususnya akhir-akhir ini sensitif ini. Gitu. Misalnya kalau ditanya apakah Allah punya telapak kaki? Ini bukan sembarangan orang yang bicara, yang mengatakan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas sejak kecil sudah jadi ahli tafsir beliau. Ketika dites sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membawa Ibnu Abbas yang ketika itu masih berumur 12 atau 13 tahun ke ruangan yang berisi veteran perang Badar. Kalau veteran perang Badar berarti umurnya 50-60 tahun. Ya. Umar bertanya kepada veteran perang Badar, ma ra'yukum? Ya. Apa pendapat kalian tentang firman Allah di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, dan seterusnya. Mereka hanya bisa menjawab sebatas makna dari ayat itu secara harfiah. Dan kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pandanganmu wahai Ibnu Abbas? Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas bahwa surat An-Nasr adalah pertanda akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Itulah penafsiran surat idza jaa nasrullahi wal fath. Di bagian mana coba di dalam surat An-Nasr ada ungkapan akan dekatnya ajal Rasulullah SAW? Gak ada. Tapi itu sudah bisa ditangkap oleh seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Ya. Dan memang setelah diturunkannya surat itu kepada Rasulullah saat beliau sedang haji, ketika itu sedang berada di Mina, ya, nggak berapa lama setelah itu beliau wafat. Gitu. Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal, ya, tahun ke-11 Hijriah, dan Rasulullah menunaikan ibadah haji tahun 10 Hijriah. Kalau ibadah haji berarti di bulan apa? Pasti Zulhijjah, gitu kan? Nah, berapa jarak antara Zulhijjah dengan Rabiul Awal? Nah, semoga ini malu-malu mungkin ya jawabnya. Atau jangan-jangan nggak hafal lagi. Dari Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Awal Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, tanggal lahir Rasulullah juga. Ya, di tanggal itulah Rasulullah wafat, di bulan yang sama dengan bulan lahirnya. Berarti jaraknya lebih kurang 3 bulan saja sejak idza jaa nasrullah itu diturunkan. Ya, jadi benar apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Apalagi itu dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di akhir hayatnya Rasulullah banyak mengulang-ulang doa di sujud dan di ruku dan sujudnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena yata'awwalul Qur'an, karena kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah di akhir-akhir hayatnya menerapkan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Perintah yang mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Rasulullah amalkan di ruku dan sujudnya subhanaka fasabbih bihamdika, bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir atau wastaghfirhu Allahumma ighfirli. Saya dulu di SD belajar doa itu, kalau ruku sujud baca doa itu. Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, di ruku dan juga di sujud. Ya. Tapi di pesantren saya belajar subhanallah a'la dan subhanallah azim. Ya, doa semuanya boleh diterapkan. Banyak versi doa yang dibaca saat ruku dan juga saat sujud. Jadi Aisyah bercerita seperti itu, bahwa di akhir-akhir
Rasulullah SAW banyak mengulang-ulang doa itu di rukuk dan sujudnya. Berarti sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa surat An-Nasr adalah pertanda akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Jadi menyatakan Al-Kursiyyu mawdi'u qadamaihi adalah seorang sahabat ahli tafsir sejak kecil. Kenapa Ibnu Abbas bisa menjadi ahli tafsir? Itu ceritanya ketika Ibnu Abbas menginap di rumah Siti Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW yang juga merupakan bibi dari Ibnu Abbas. Jadi ini anehnya. Ibnu Abbas itu siapanya Rasulullah? Sepupu, ya, sepupu, karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah adik dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah SAW. Walaupun umurnya sebaya ya, antara Abbas dengan Rasulullah. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini ya, umurnya seperti ayah dengan anak, ya, tetapi hubungannya ini adalah sepupu. Ya. Jadi ketika Ibnu Abbas berumur 8 tahun, beliau menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Ya. Untuk apa? Misinya di malam itu adalah untuk mempelajari sifat qiyamul lail Rasulullah SAW. Anak umur 8 tahun sudah punya semangat untuk mempelajari sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya setelah sholat isya, Rasulullah bertanya, nama lail, anak itu sudah tidur atau belum? Siti Maimunah menjawab sudah. Ibnu Abbas mengatakan padahal saya belum tidur. Ibnu Abbas ingin mendapatkan cerita yang komplit tentang proses qiyamul lail Rasulullah. Kapan Rasulullah qiyamul lail? Yang tengah malam. Kalau kita di sepertiga malam terakhir kan. Kalau Rasulullah SAW sejak tengah malam sudah start qiyamul lailnya. Itu khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, sampai kemudian ketika dirasa bahwa Rasulullah dan Siti Maimunah sudah tidur, beliau pun mengendap-endap untuk mengisi tempat air wudhu Rasulullah SAW yang berbentuk kulit kirbah. Kirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit, yang kalau sudah tidak bersih lagi bisa digulung. Itu diisi oleh Ibnu Abbas. Tengah malamnya Rasulullah SAW terheran-heran, ini kok sudah berisi air ini tempat wudhunya. Ketika dicek, istrinya Siti Maimunah tidak merasa tidak mengisinya. Berarti yang mengisinya tidak lain dan tidak bukan adalah Ibnu Abbas. Dan ketika itulah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini memahami ajaran agamamu, faqih, ya, ahli fikih. Jadikan anak ini sebagai ahli fikih, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia penafsiran Al-Quran. Itu doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih berumur 8 tahun. Nah, ini bisa kita tiru, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seorang anak siapapun itu, apalagi kepada kita, kalau dia berinisiatif untuk melakukan satu kebaikan buat kita tanpa disuruh, pakailah doa ini. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Atau tanpa memikir apapun, kita sering-sering mendoakan anak kita, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi inilah asal muasal kenapa Ibnu Abbas menjadi seorang ahli fikih sekaligus sebagai ahli tafsir sejak muda, sejak masih kecil. Ya, yang ilmunya melebihi ilmu orang-orang dewasa, orang-orang tua, sahabat-sahabat senior. Nah, dari sini para ulama kemudian menyimpulkan satu hal lagi, bahwa berilmu atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan umur.
Bisa jadi memang umumnya yang lebih tua lebih berilmu daripada yang lebih muda. Tapi bisa jadi juga yang lebih muda itu lebih berilmu daripada orang yang sudah berumur. Jadi jangan dikatakan kamu tahu apa, masih mau kecil dan seterusnya. Itu belum tentu. Orang yang masih muda, dia tidak tahu apa-apa belum tentu. Jadi kembali ke kursi. Kursi adalah maudhi'u qadamaihi, tempat kedua telapak kaki Allah. Dalam mazhab salaf, ini mazhab salaf ya, akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 3 ya, atau ahli sunnah wal jamaah itu ada 3: Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mazhab salaf. Bukan salafi, bukan, mazhab salaf, mazhab ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jadi yang ada sekarang, umat Islam yang ada sekarang kemungkinannya menganut salah satu dari 3 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini ya. Asy'ariyah, di Indonesia hukumnya Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah ya jarang. Ini biasanya kalau fikihnya bermazhab Hanafi ya, akidahnya Asy'ari. Dan mazhab salaf. Jadi di Indonesia ini ada yang mazhabnya Asy'ari dan ada yang mazhabnya mazhab salaf. Ya. Asy'ari seperti apa ciri-cirinya? Ya wujud, qiyam, baqo, itu Asy'ari. Kalau mazhab salaf seperti apa? Sifat-sifat Allah kita terima apa adanya, tanpa repot-repot kita takwilkan, kita miripkan apalagi atau kita nafikan. Enggak, kita terima saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah berada di atas tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan, titik. Itu mazhab salaf ya, enggak usah dilanjutkan. Kalau mazhab Asy'ariyah yadullah fawqa aydihim itu ditakwilkan, tafsirkan bahwa yadu di situ bukan tangan tetapi qudrah, kekuasaan. Jadi semuanya ini Ahlussunnah wal Jamaah sudah nggak usah berantem lagi. Ya. Orang kafir itu jauh lebih banyak daripada yang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ya. Jadi ini sudah cerita sejak 1000 tahun yang lalu. Kalau masih kita ulang-ulang sekarang, selesai kita masih sibuk dengan urusan di antara kita terus ya. Jadi pernah ya di Grozny, Chechnya tahun 2016 sebelum musim haji ada konferensi ulama Islam dunia. Saya kaget ketika membaca berita itu ya, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada konferensi umat ulama Islam seluruh dunia. Itu kalau terjadi kan ada kemungkinan ijma itu kan, itu peristiwa besar. Tapi kok nggak pernah ada gaungnya, kok tiba-tiba jadi di sana di Grozny. Ya, ternyata setelah saya lihat juga orang-orang yang hadir ada utusan dari Indonesia, nggak ada yang dikenal ini siapa ini. Ternyata kiai-kiai dari pesantren itu yang diundang ke sana. Itu yang dimaksud dengan ulama. Nah, ini perkumpulan apa sebenarnya? Oh ternyata itu adalah perkumpulan ulama-ulama yang bermazhab Asy'ariyah dari seluruh dunia datang ke sana. Ada orang Arabnya, ada orang Baratnya, macam-macam, semuanya kumpul di sana. Apa rekomendasi dari konferensi itu? Tendensius banget. Saudi Arabia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya Raja Salman marah ya. Dan kemudian menegur Presiden Chechnya Romanov atau siapa ya. Dan terpaksa dia datang ke Saudi, ke Riyadh ya, untuk bertemu Raja Salman untuk minta maaf ya. Dan rekomendasi
dijelaskan oleh ulama-ulama lain termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah dan ulama-ulama dari Syria meminta rekomendasi itu karena itu memecah belah kembali umat Islam, memperuncing perselisihan di antara umat Islam gara-gara rekomendasi itu. Ya, maksudnya mazhab salaf itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu bahaya ya. Rekomendasi seperti sepihak menamak judulnya Konferensi Ulama Islam Seluruh Dunia. Ya, tapi alhamdulillah ya nggak populer kan, alhamdulillah. Ya, jadi aliran akidah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ulangi sekali lagi, ada 3. Asy'ariyah yang umumnya dianut oleh yang bermazhab Syafi'i dari sisi fikih, Maturidiyah yang umumnya dianut oleh yang bermazhab Hanafi secara fikih, dan mazhab salaf. Di Saudi Arabia mazhabnya adalah mazhab salaf. Ya. Setahu saya di Afrika Utara pun demikian. Ya, Maroko, Maghrib itu mazhab salaf. Jadi bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Jadi ada 3 ini. Di kita berarti antara mazhab salaf dengan Asy'ari. Yang tadi kita sudah sebutkan ciri-cirinya yang kita pelajari sejak kecil, wujud tidak bakok kan. Itu ciri-ciri Asy'ari, sifat 20. Nah, itu ciri-ciri Asy'ari. Kurikulum akidah di Indonesia di pesantren, di sekolah-sekolah Islam mengacu kepada Asy'ari. Ya, walaupun ada juga yang mengacu kepada mazhab salaf, kedua-duanya benar. Ya, jadi kalau usah berantem. Ya. Jadi yang diacu di sini ya, atau mazhab salaf mengacu kepada pendapat para sahabat dan tabi'in, di antaranya Ibnu Abbas ya. Dan memang kalau mazhab yang lainnya ya, aliran-aliran lainnya itu nanti di abad kedua, di abad ketiga Hijriah baru ada, baru mulai muncul itu. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu tokoh yang datang di kemudian hari, bukan generasi tabi'in pun bukan ya. Baik. Jadi Al-Kursi adalah posisi ya, kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ya. Allah ketika berbicara dengan kita tentunya berdasarkan pemahaman kita. Menurut kita yakin, ya ini nih yakin. Kalau Allah Subhanahu wa taala memakai kata yang seharusnya di surat Al-Fatih ya Allah waqa'idihim itu memakai kata yang sebenarnya, selamanya kita tidak akan paham sampai kita bertemu dengan Allah baru ngerti, oh ini maksudnya gitu. Ya apa gunanya kan? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang dirinya kepada kita tentunya dengan bahasa yang bisa kita pahami. Kalau bahasa yang sesungguhnya Allah pakai kita tidak akan mengerti. Ya. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mas-samawatu sab'a ma'al kursi ila ka'alqatin mulqatin bil ardin fulat." Tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Padahal kursi adalah posisi kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan Allah Akbar, ya, Allah Maha Besar. Ya. Wasi'at kursiyyus samawati wal ardh. Jadi posisi
Kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala memenuhi langit dan bumi. Benar-benar Allahu Akbar. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya. Maksudnya tidak memberatkannya dan tidak mengganggunya sama sekali memelihara langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Bahkan hal tersebut mudah dan sangat ringan baginya. Dialah yang mengatur semua jiwa beserta semua apa yang diperbuatnya. Dialah yang mengawasi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terhalang darinya, dan tiada sesuatu pun yang gaib baginya. Segala sesuatu seluruhnya hina di hadapannya dan dalam keadaan tunduk dan patuh bila dibandingkan dengannya, lagi berhajat kepadanya. Sedangkan Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji, Maha melakukan semua yang dikehendakinya, tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukannya, sedangkan mereka dimintai pertanggungjawaban. Dia Maha menang atas segala sesuatu, Maha menghitung atas segala sesuatu, Maha mengawasi, Maha agung, tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Ini yang diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi ini ditutup dengan dua sifat, al-aliyyul azim, dan Dia Maha tinggi lagi Maha besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zatnya berada di ketinggian, yaitu di atas langit, di atas singgasana. Nah, ini juga menurut mazhab salaf yang dianut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu yang saya juga penasaran ini. Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Syafi'i. Ya, beliau adalah ulama mazhab Syafi'i sebenarnya. Tetapi pandangan-pandangan beliau jarang-jarang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Walau saya ingin menerangkan, karena secara akidah Imam Ibnu Katsir bermazhab salaf. Fikihnya mazhab Syafi'i, ya. Akan tetapi akidahnya beliau bermazhab salaf. Yang kalau berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya sudah terima apa adanya, ya, tanpa repot-repot mentakwilkannya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak disebutkan bahwa Allah di langit. Ayat kursi ini juga menandakan demikian. Jadi jawaban yang tegas. Kalau ada pertanyaan, Allah ada di mana? Jawaban yang tegas berdasarkan hadis saya adalah Allah ada di langit. Allah fis sama. Itu jawaban yang tegas. Yang tentunya beda dengan jawaban aliran Asy'ari dan Maturidi. Yang kita pelajari yang saya pelajari sejak kecil, Allah ada di mana-mana dengan ilmunya. Ingat tegas itu, Allah ada di mana-mana dengan ilmunya. Sebenarnya di mana? Ya, kalau itu kan kurang tegas ya. Yang ada di mana-mana berarti ilmunya kan. Allah sendiri ada di mana? Jawaban yang tegas sama. Ya, dulu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat yang mempunyai budak hamba saya yang akan dinilai dia ini budak yang muslimah atau kafir. Dengan pertanyaan, bagaimana pandangan dia tentang Allah? Allah ada di mana? Oh, dia berpandangan Allah ada di langit. Oh, berarti dia muslimah. Jadi itu di antara dalil bahwa Allah ada di langit. Arsy tempatnya di langit. Imam Ibnu Katsir menafsirkan lagi di surat Al-Imran ayat 133. Jadi di dalam tafsir ayat itu diuraikan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan arduhas samawati wal ardu wa inda lil muttaqin. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa inda lil muttaqin.
luas surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian diuraikan di situ bahwa posisi surga yang paling tinggi, surga itu kayak lingkaran gitu, ya. Jadi posisi yang paling tinggi itu surga Firdaus. Surga-surga yang lainnya ada di bawahnya. Kemudian yang ada di atas surga Firdaus itu adalah Arsyur Rahman, ya, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga Firdaus langsung berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk surga atau penghuni surga Firdaus dapat dengan leluasa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riwayat dari Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir ayat 133 surat Al-Imran, ya. Jadi semakin jelas bagi kita perbandingan mazhab salaf, ya, dengan mazhab Asy'ariyah, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, ini dia hadisnya, ya, di mana Allah? Dia menjawab di langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa dia? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada majikannya, ya, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia orang yang beriman. Ya. Jadi kalau sudah diyakini Allah di langit, berarti itu sudah beriman. Berdasarkan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelaslah melewati hadis ini bahwa Allah ada di langit di atas arasnya. Demikian pula Allah memiliki kedudukan yang agung dan zatnya juga agung sebagaimana ditunjukkan oleh keagungan kursinya di dalam ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di penutup tafsir ayat ini, wa hadhil ayat wa ma fi ma'naha min al-ahadits as-sihah al-ajwab fiha tariqatus salaf as-salih iqraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbih. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis sahih yang semakna dengannya sebaiknya dalam memahaminya memakai metode yang dilakukan oleh ulama salaf yang saleh. Yang disebut salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi yang datang setelahnya. Menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut seperti apa adanya, tanpa dibagaimanakan dan tanpa dimirip-miripkan dengan makhluknya. Inilah mazhab salaf. Jadi mungkin ini gara-garanya kenapa Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak sebagaimana ulama-ulama mazhab Syafi'i lainnya yang banyak diacu oleh para penganut mazhab Syafi'i. Karena ulama-ulama mazhab Syafi'i ini biasanya, ya, akidahnya Asy'ari. Imam Ibnu Katsir akidahnya salaf. Bahkan mungkin sebagian mereka, sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak mengakui Imam Ibnu Katsir sebagai ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya, alhamdulillah. Jadi ini satu pengetahuan yang baru, ya, relatif baru bagi kita semua. Saya juga termasuk setelah saya baca-baca, saya baru semakin memahami, ya, tentang bukan terpecahnya, ya, terbagi-baginya umat Islam menjadi mazhab ini. Yang satu mazhab pun sangat berbeda juga ini, tergantung menurut sebagian mereka konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten tidak dianggap sebagai ulama mazhab. Ya. Kesimpulan kita, semua ayat Al-Quran agung dan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Disunahkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Berarti 5 kali minimal kita baca ayat kursi ini, plus pada zikir pagi berarti 6, dan sore 7, dan sebelum tidur 8. Jadi dalam sehari kita membaca ayat kursi itu minimal 8 kali. Ya, setelah 5 kali sholat wajib, kemudian zikir pagi, zikir sore, dan setiap sebelum tidur. Penegasan tentang kalimat tauhid. Ya. Wallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Arti al-hayyul
yang menunjukkan seluruh nama Allah yang lain. Jadi nama-nama Allah ada 99, semuanya berada di bawah dua nama utama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Semua bentuk kekurangan harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya sifat kekurangan. Allah Maha sempurna. Arti syafaat dan syarat memperolehnya, ya. Syafaat adalah bantuan, ya. Syaratnya izin dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Kita hanya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat makhluk. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famini wa minasyaitan. Wa billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.